Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan gue yang selalu membahas dunia lelang. Hanya di mana? Di Lelangin Aja. Oke, dalam episode kali ini ada sedikit berbeda. Gue sekarang ada di Jakarta Auction, ya, tempatnya lelang alat berat. Ya, kita lihat, kita putar-puterin, kita tour the office karena hari ini kebetulan kita di Jakarta Auction. Kita akan tour the office, kita akan lihat di yardnya Jakarta Auction masih ada apa aja alat beratnya. Yuk kita ikutin. Nah, Jakarta Auction ini terletak di belakang bandara, tepatnya hampir berdekatan dengan PT Auto Indonesia. Nah, perlu informasi juga bahwa Jakarta Auction ini dulu ada di Kemayoran, kawasan Kemayoran. Nah, untuk lelang alat berat sendiri dibagi menjadi dua, lelang yang alat beratnya ada di kawasan berikat, ya, bonded zone, dan lelang untuk alat berat yang sudah di luar kawasan berikat. Nah, ada stok apa saja yang mungkin masih dalam penilaian atau mungkin masih menjadi stok Jakarta Auction. Banyak banget. Seperti ini nih unitnya. Ini apa namanya, saya kurang begitu paham. Yang jelas ini crane, ya, mobile crane. Seperti ini ada seperti ini, ya kan, terus ada seperti ini juga. Banyak sekali alat-alat berat seperti yang sekarang kita lihat. Terus dia ada genset, mesin genset seperti itu, 300 kVA, ya. Dan sekedar informasi, ini ada crane juga. Awas nanti ketiban. Jadi kita hanya jalan-jalan aja di sini. Kita lihat stoknya seperti apa. Di sini juga Jakarta Auction, mungkin ada PT lain yang masih jadi satu dengan Jakarta Auction, itu menyewakan alat-alat berat. Buat kalian yang berminat untuk mungkin sewa alat berat, mungkin bisa di sini. Atau mungkin ada kalian yang mau repair, cari spare part alat berat, ada juga di sini. Seperti mungkin spare partnya eskavator, atau spare partnya mobile crane, atau mungkin mau restorasi backhoe, ada di belakang sana. Dia bisa restorasi, bisa macam-macam kebutuhannya. Nah, ini di sini juga ada genset, ya, dengan berbagai merek dan ukuran. Yang pastinya kalian bisa kepoin di kantornya Jakarta Auction. Nanti halamannya gue kasih di link deskripsi. Ada di Jalan Marskal Surya Dharma, Tangerang. Nah, ini bro, liatin. Ini kayak alat perang gitu bro. Jadi kayak tank gitu. Fungsinya untuk apa? Gue kurang ngerti sih. Yang jelas mungkin ini mau, tapi untuk di mana ya? Padang pasir mungkin. Kan? Nah, sampai di sana tuh bro. Sampai di sana, itu bisa di zoom tuh di sana tuh. Banyak banget. Ada berbagai merek dan tipe. Nah, dulu sebelum pandemi tentunya Jakarta Auction pernah berjaya. Lelang itu hampir menghabiskan waktu 1 hari full, dan rata-rata pembelinya karena lelangnya menggunakan sistem online dan menggunakan mata uang satuan dolar gitu, ya. Pembeli lelang rata-rata berasal dari Eropa dan Asia. Jadi teman-teman yang mau beli melalui proses lelang biasanya datang ke sini 1 atau 2 hari sebelumnya dan ikut proses lelang di Jakarta Auction. Sebelum pandemi, Jakarta Auction pernah melelangkan hampir 3.000 unit dalam 1 atau 2 hari gitu, ya. Sekarang mungkin pandemi semuanya serba agak menahan diri, tapi nggak apa-apa, tidak perlu berkecil hati. Kita tetap bisa semangat dan bangkit. Mungkin tahun ini akan mulai bangkit lagi Jakarta Auction untuk melakukan lelang terhadap alat-alat berat. Nah, ada satu yang menarik di sini. Nah, kalau lelang di Jakarta Auction ini, itu barangnya stay, sedangkan pembeli lelang itu jalan kaki, mengelilingi dengan mobile. Ada mobil melakukan lelang, dan dari satu tempat dia berhenti melelang dan pembelinya ikut jalan, karena
Lokasinya lumayan agak luas ya, hektaran, jadi agak sedikit capek jalan-jalan. Nah, kalian harus tahu perbedaan kawasan berikat dan non berikat. Kawasan berikat itu adalah kawasan yang diberikan, kawasan yang dimohonkan oleh sebuah PT untuk menyimpan suatu barang dalam waktu tertentu. Jadi ketika barang itu berada di kawasan berikat, maka perlakuan terhadap PNBP, besaran jumlah pungutan bukan pajak yang berlaku di Kementerian Keuangan, korelasinya dengan lelang itu jauh berbeda dengan yang ada di dalam kawasan berikat. Dan waktunya hanya kurang lebih, mungkin saya akan update lagi nanti, waktunya itu hanya diberikan sekitar 80 hari ya. 80 hari dari pihak importir untuk menaruh atau meletakkan barang di kawasan berikat. Kawasan berikatnya sebelah sana tuh. Jadi kawasan berikat itu untuk yang khusus lelang kawasan berikat. Tampaknya dimohonkan di situ dan di sana. Di sana juga kawasan berikat. Mereka dibatasin pagar dan dijaga ketat. Jadi kita nggak bisa sembarangan masuk untuk masuk ke bonded zone ya. Nah, ini gue kurang ngerti ya, mungkin untuk mecahin batu kali ya. Tapi bukan batu ake. Ini mereknya Sakai 570 CF. Nah, ini ada di sini dan ini siap dijual atau disewakan. Saya kurang begitu tahu, tapi yang jelas ada listnya di dalam. Kalian bisa kepoin. Nah, ini seperti ini bisa mungkin sewa, mungkin disewain bisa. Boleh masuk sini. Bisa disewain. Unitnya seperti ini. Mereknya macam-macam. Ada Komatsu, ada Caterpillar. Banyak sekali. Yang ada Sakai. Tentunya banyak sekali di sini. Kalian bisa kepoin semuanya alat berat. Nah, di sana ada mobile crane yang sedang diservis, banyak sekali. Kita bisa kepoin sampai sana tuh. Itu di sana bengkel ya. Kawasan bengkel yang ada atapnya itu bengkel. Jadi untuk perbaikan, restorasi alat-alat berat di sana. Nanti setelah restorasi selesai, mereka akan masukkan ke showroom untuk dijual atau disewakan. Kira-kira seperti itu di sana. Nah, ini masih mungkin spare part kecil yang mungkin kalian bisa cari gitu ya. Di sini apa yang kira-kira butuhkan mungkin bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada Jakarta Auction. Ini namanya apa ya? Sebentar. Kok gue lupa. Forklift. Ya kan? Yes, ini namanya forklift. Ya, ini untuk angkat barang yang agak enteng. Mungkin ya, gue nggak tahu ini beban beratnya bisa lebih dari 50 ton kali ya. Mungkin karena berat banget, lumayan berat juga. Caterpillar nih di sini nih. Nah, ini bisa digunakan untuk di pembukaan lahan seperti itu. Pembukaan lahan di daerah pegunungan, ya kan, bisa di hutan-hutan. Nah, ini dia nih, genset. Genset bisa macam-macam ukurannya. Kalau kalian cari genset dengan ukuran watt kecil, mungkin ya ukurannya kecil ini ya, yang kecil-kecil ini wattnya mungkin kecil. Kalau untuk kebutuhan industri seperti pabrik mungkin, atau restoran atau kantor gitu ya, mungkin dengan menggunakan yang silent genset ini mungkin ya, yang gede-gede sedikit ini, dia mungkin dayanya akan lebih gede gitu. Nah, kalian bisa kepoin nih genset bekas di sini. Daripada beli baru, lebih baik cari yang bekas, tapi yang masih oke. Ada juga yang modelnya begini nih, bisa mobile genset nih, bisa ditarik nih, bisa dipindahkan ke, mungkin kalau ada event apa di lapangan gitu ya. Tapi saat ini masih dalam musim pandemik, jadi mungkin event masih dikatakan jarang ya. Tapi ini bisa difungsikan, mungkin untuk di areal perkemahan atau camping ground gitu, bisa di sini dipakai. Nah, ini menarik nih bro. Ini dia kalau dalam kondisi diparkir gitu ya, bannya tidak menyentuh tanah ya. Bannya tidak menyentuh tanah, dia ada adjuster atau penyangganya. Jadi bannya gantung. Kenapa bannya gantung? Karena ini alat berat banget. Dan kalian tahu bahwa ini rodanya itu ada anginnya. Ini
Nih, ada anginnya tuh, lihat. Ada dopnya. Dia dipompa, bro. Ya kan? Ukuran bannya 505. Yokohama, gede banget ya. Gue berdiri aja pas nih. Gue berdiri pas. Keren ini. Ini kalau naik, nah ini mobile keren juga untuk ngangkat barang-barang yang berat ya, memindahkan ke suatu tempat begitu. Super suspension hydro, keren dia. Ini PT-nya namanya EXA, ada teleponnya. Nah itu mungkin untuk yang mau rental alat berat bisa langsung ke nomor ini nih. Tanya-tanya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Oh, itu ada yang lebih jelas tuh, ada PT EXA. Nah ini juga mobile. Ini yang ukurannya lebih kecil dikit nih, bro. Dia coba kita lihat. Ini ada bannya dipompa. Sepertinya sih iya, tapi nggak tahu yang ini. Oh iya nih. Kalian lihat di sini nih, dipompa juga. Tuh. Ya, dia menggunakan pompa, masih angin juga. Makanya ketika di parkir agak terlalu lama, harus menggunakan ini nih, hidrolik yang ini supaya bisa menopang berat si alat berat ini. Oke, mungkin informasi dari saya itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selalu positive thinking dan sehat selalu. Ciao.